Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai persebaran, konservasi, serta pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia. Sebelum kita belajar, marilah berdoa terlebih dahulu dan selamat belajar. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai persebaran, konservasi, serta pemanfaatan flora fauna di Indonesia, perlu diketahui bahwa kompetensi dasar dari materi ini adalah menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem dan region iklim. Dengan indikator yaitu mengidentifikasi jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia, menganalisis konservasi flora fauna yang ada di Indonesia. Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan kekayaan hayati yang sangat melimpah, sehingga Indonesia menjadi salah satu dari 7 negara mega biodiversity yang memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia setelah Brasil dan China. Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat variatif, sehingga tidak sedikit pula tumbuhan maupun satwa endemik yang hanya ditemukan di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Di antaranya adalah letak geologis, kemudian faktor iklim, faktor edafik. Indonesia memiliki potensi yang sangat beragam pada flora dan fauna. Oleh karena itu, perlu kita syukuri kita hidup di Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman hayati yang dapat kita manfaatkan dan bisa kita rasakan manfaatnya sehari-hari. Seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris bernama Alfred Russel Wallace pernah melakukan penelitian mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia pada tahun 1854 hingga 1862. Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa tipe flora dan fauna di Indonesia bagian barat berbeda dengan tipe flora dan fauna di Indonesia bagian timur. Hewan dan tumbuhan yang tersebar di wilayah Indonesia bagian barat, yang dimulai dari Selat Lombok di bagian selatan dan Selat Makassar sebagai batas bagian utara, memiliki banyak kemiripan dengan flora dan fauna dari Asia. Garis batas yang ditarik antara Lombok dan Makassar inilah yang disebut dengan garis Wallace. Setelah Wallace, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman bernama Max Weber menetapkan batas persebaran flora dan fauna di Indonesia bagian timur yang memiliki banyak kemiripan dengan flora dan fauna di wilayah Australia. Weber menarik garis antara Kepulauan Nusantara, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Halmahera sebagai garis batas flora dan fauna tipe Australia. Nah, inilah yang menjadi patokan dalam pembagian flora fauna di Indonesia, yang terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah bagian timur, tengah, dan barat. Wilayah timur dinamakan dengan daerah Australis, kemudian daerah tengah dinamakan dengan daerah peralihan, sementara bagian barat dinamakan dengan Asiatis. Flora bagian barat atau Asiatis. Wilayah Indonesia bagian barat termasuk ke dalam wilayah yang beriklim tropis basah atau AF. Wilayah dengan kondisi iklim seperti ini memiliki curah hujan rata-rata kurang lebih 60 mm per bulan, sehingga wilayah ini memiliki hutan hujan tropis yang cukup luas dan merupakan wilayah dengan vegetasi yang paling kaya baik dari jumlah jenis makhluk hidup maupun dalam sumber daya lahan, dalam artian tanah, air, cahaya matahari. Nah, hutan hujan tropis atau hutan di wilayah bagian barat ini memiliki ciri-ciri atau karakteristik, diantaranya adalah 1. Pohon-pohon besar, tinggi, dan berdaun lebat membentuk kanopi. Selanjutnya, banyak terdapat tumbuhan merambat dan banyak terdapat tumbuhan epifit atau pakis dan anggrek. Nah, persebaran dari flora bagian barat atau Asiatis ini meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, dan
mendapat pengaruh dari wilayah Asia. Persebaran flora di Indonesia selanjutnya adalah flora bagian tengah atau wilayah peralihan. Persebaran flora yang termasuk ke dalam wilayah bagian tengah ini meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Wilayah Indonesia bagian tengah ini memiliki karakteristik iklim AM atau tropis sedang yang memiliki curah hujan kurang dari 60 mm per tahun. Adapun vegetasi yang mampu tumbuh di kawasan ini adalah jenis vegetasi yang mampu hidup di wilayah panas dan kering. Contohnya adalah vegetasi sabana dan stepa tropis yang ada di wilayah Nusa Tenggara. Kemudian vegetasi hutan pegunungan di Sulawesi, serta vegetasi hutan campuran di Maluku seperti pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, dan lontar. Dan yang terakhir adalah flora bagian timur atau Australis. Wilayahnya meliputi Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Flora di wilayah ini mendapatkan pengaruh dari flora di Australia sehingga memiliki karakteristik yang hampir sama dengan flora yang ada di Australia. Itu didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Araucariaceae dan Myrtaceae. Selain itu, secara garis besar, persebaran flora di Indonesia secara lebih terperinci terdiri atas 4 kawasan flora, yaitu flora wilayah Sumatera, Kalimantan, kemudian flora Jawa, Bali, flora Wallacea, dan flora wilayah Papua yang nanti akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah flora di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan ini merupakan wilayah dengan iklim hutan hujan tropis. Tipe vegetasi yang mendominasi wilayah ini adalah tipe hutan lebat atau hutan hujan tropis dengan jenis tumbuhan yang sangat heterogen. Beberapa jenis flora khas yang berada di Sumatera dan Kalimantan diantaranya adalah meranti dan tumbuhan endemik langka seperti bunga Padma atau Rafflesia armordi serta bunga bangkai. Yang kedua adalah flora di wilayah Jawa dan Bali. Kondisi wilayah Pulau Jawa dan Bali ini sangat bervariasi dengan tingkat curah hujan dan kelembapan udara yang semakin berkurang ke wilayah timur. Kondisi inilah yang menjadikan perbedaan vegetasi hutan dari mulai hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana, dan stepa yang berdarat dari arah barat ke timur. Contohnya adalah pohon jati yang merupakan pohon yang banyak ditemukan di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian yang ketiga adalah flora di Kepulauan Wallacea. Wilayah Kepulauan Wallacea ini terdiri dari Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Kepulauan Maluku. Wilayah-wilayah ini memiliki sifat iklim yang lebih kering dengan kelembapan udara yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Vegetasi yang terdapat di Kepulauan Wallacea ini meliputi vegetasi savana tropik di wilayah Nusa Tenggara, vegetasi hutan pegunungan di wilayah pegunungan yang terletak di Pulau Sulawesi, serta vegetasi hutan campuran di wilayah Maluku yang terdiri dari berbagai jenis rempah seperti pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, dan lontar sebagai tanaman khas di wilayah ini. Kemudian yang terakhir adalah flora di wilayah Papua. Kondisi iklim sebagian besar wilayah Papua merupakan tipe hutan hujan tropis, berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat yang juga merupakan daerah dengan hutan hujan tropis yang cukup banyak. Vegetasi di wilayah ini memiliki corak hutan hujan tropis bertipe Australia Utara. Wilayah pegunungan Jayawijaya ditumbuhi oleh jenis vegetasi pegunungan tinggi, sedangkan di daerah pantai banyak kita jumpai vegetasi hutan bakau dan mangrove dengan tanaman khasnya yaitu tanaman eukaliptus. Setelah kita belajar mengenai persebaran flora di Indonesia, selanjutnya kita akan belajar materi mengenai persebaran fauna di Indonesia.
Sebagaimana pembagian wilayah flora di Indonesia, pembagian wilayah fauna di Indonesia juga didasarkan pada garis Wallace dan garis Weber. Seperti yang bisa kita lihat pada peta tersebut, bahwa garis Wallace merupakan garis yang membatasi antara wilayah fauna bagian barat dan juga wilayah pembagian fauna di bagian peralihan atau bagian tengah. Sementara garis Weber merupakan garis imajiner yang membatasi wilayah fauna bagian tengah atau peralihan dengan wilayah Indonesia bagian timur atau wilayah Australis. Berikut ini disajikan peta mengenai persebaran fauna di Indonesia yang bisa kita lihat terbagi menjadi 3 daerah persebaran fauna, yaitu wilayah tipe Asiatis atau bagian barat, kemudian wilayah tipe peralihan atau bagian tengah, serta wilayah Australis di bagian timur. Wilayah fauna Indonesia tipe Asiatis atau bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan, serta pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Batas fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis dengan wilayah fauna Indonesia bagian tengah disebut garis Wallace dengan jenis fauna meliputi mamalia, reptilia, burung, dan ikan. Ciri-ciri dari fauna Asiatis adalah terdapat hewan-hewan yang mirip di benua Australia, kemudian adanya binatang menyusui atau mamalia yang berukuran besar seperti gajah, harimau, serta banyak dijumpai berbagai jenis kera. Berikut ini merupakan contoh fauna Asiatis atau fauna bagian barat yang meliputi mamalia seperti harimau, orangutan, badak berjula 1, gajah, dan tapir, serta berbagai jenis reptilia yang meliputi biawak, buaya, kura-kura, kadal, ular, dan lain-lain, serta berbagai jenis burung, contohnya adalah elang, merak, ayam hutan, dan berbagai jenis ikan yang terdiri atas ikan mujair, arwana, serta mamalia air tawar yaitu pesut yang hidup di Sungai Mahakam. Pembagian wilayah fauna di Indonesia yang kedua adalah fauna peralihan atau Asia Australis. Wilayah fauna Indonesia tipe peralihan ini sering juga disebut dengan fauna Kepulauan Malaysia yang meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Timur, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Adapun ciri-ciri dari fauna wilayah peralihan ini adalah yang pertama bersifat khas dan berbeda dengan hewan di Indonesia bagian barat dan timur. Yang kedua, jenis fauna bersifat endemik atau hanya di daerah itu saja. Ada juga yang berasal dari daerah lain. Berikut ini merupakan contoh fauna di wilayah peralihan atau wilayah tengah yang meliputi mamalia seperti anoa, babi rusa, tapir, ikan duyung, kuskus, dan lain sebagainya. Kemudian tipe amfibia yang terdiri atas katak pohon, katak terbang, dan katak air, serta reptilia yang khas yaitu komodo, ular, dan buaya, serta berbagai macam burung antara lain adalah burung dewata, maleo, mandar, raja udang, burung pemakan lebah, dan rangkong, serta kakak tua. Kemudian yang terakhir adalah fauna Australis atau di wilayah timur. Wilayah fauna Indonesia tipe Australis ini meliputi wilayah Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Adapun karakteristik ataupun ciri-ciri fauna di wilayah ini adalah yang pertama, memiliki banyak kemiripan dengan hewan-hewan di benua Australia, serta banyak dijumpai binatang berkantung. Jenis burung memiliki bulu yang berwarna-warni dan terdapat sedikit jenis kera. Berikut ini merupakan contoh fauna di wilayah Australis atau di wilayah timur yang meliputi tipe mamalia yang terdiri atas kanguru, wallaby, beruang, koala, oposum, dan
kaskus, serta kanguru pohon. Kemudian tipe reptilia terdiri atas buaya, biawak, ular, kadal, dan kura-kura. Dan tipe amfibia yang terdiri dari katak pohon, katak terbang, dan katak air. Serta berbagai jenis burung yang memiliki bulu-bulu yang indah seperti kakak tua, beo, nguri, raja udang, cendrawasih, dan kasuari. Serta memiliki berbagai jenis ikan yang terdiri atas ikan arwana dan berbagai jenis ikan tawar lainnya. Setelah kita mempelajari persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia, hal yang tidak kalah penting untuk kita pelajari adalah upaya konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia serta pemanfaatan flora dan fauna Indonesia. Seperti apa upaya konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia dan di dunia? Mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai upaya konservasi flora dan fauna, perlu kita ketahui apa definisi dari konservasi itu. Konservasi merupakan sebuah upaya atau usaha pelestarian flora dan fauna dengan tujuan agar tetap terjaga populasi dan bisa tetap ada hingga nanti. Ada berbagai upaya-upaya konservasi untuk melindungi atau melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia dan juga dunia. Di antaranya adalah melalui kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam ini merupakan sebuah kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, baik yang ada di daratan maupun di perairan. Bentuk dari kawasan suaka alam ini adalah cagar alam, suaka marga satwa, dan cagar biosfer yang nanti akan kita pelajari. Cagar alam merupakan sebuah kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan berupa tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Keadaan alamnya masih terlihat asli atau seperti dengan ekosistem aslinya. Belum banyak tersentuh tangan manusia, memiliki keanekaragaman baik tumbuhan maupun satwa. Contoh cagar alam yang ada di Indonesia adalah cagar alam Cibodas, cagar alam Penanjung, dan cagar alam Rafflesia di Bengkulu. Kemudian suaka marga satwa merupakan kawasan yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. Kawasan ini memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi atau sebagai habitat dari salah satu jenis satwa yang dikhawatirkan punah atau dalam kondisi langka. Contoh dari suaka marga satwa ini ada di Gunung Leuser yang merupakan suaka marga satwa terbesar di Indonesia. Adapun hewan yang dilindungi antara lain gajah, badak Sumatera, tapir, harimau, kambing hutan, rusa, dan burung. Kemudian suaka marga satwa Baluran yang ada di Jawa Timur merupakan tempat untuk melindungi banteng, mantan tutul, kancil, kucing bakau, dan anjing hutan, serta suaka marga satwa Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur untuk melindungi komodo serta satwa-satwa lainnya yang dilindungi di wilayah tersebut. Selain cagar alam dan juga suaka marga satwa, ada juga cagar biosfer. Cagar biosfer ini merupakan kawasan yang dilestarikan untuk melindungi flora dan fauna, termasuk hasil budaya manusia yang ada di dalamnya, seperti suku-suku terasing yang harus dijaga kelestariannya karena penduduk ini menginginkan hidup yang serasi, harmonis, dan seimbang dengan alam. Salah satu contoh cagar biosfer antara lain cagar biosfer Pulau Siberut di Sumatera Barat, Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, serta cagar biosfer Cibodas di Jawa Barat. Kawasan pelestarian alam memiliki fungsi yang hampir sama dengan kawasan suaka alam, akan tetapi memiliki nilai lebih karena dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari. Kawasan pelestarian alam ini terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Kawasan pelestarian alam yang pertama adalah Taman Nasional. Taman Nasional ini merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli dikelola dengan zonasi
serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, serta menunjang budidaya pariwisata dan rekreasi. Contoh dari taman nasional antara lain Taman Nasional Lorentz di Papua, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Gunung Gede Pangrango, serta Taman Nasional Gunung Bromo. Yang selanjutnya adalah Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli. Kriteria wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan raya adalah kawasan yang memiliki ciri khas baik asli maupun buatan, memiliki keindahan serta cukup luas untuk mengoleksi tumbuhan serta satwa. Kemudian yang selanjutnya adalah Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam merupakan kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk melindungi alam tetapi dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Ada banyak sekali taman wisata alam di Indonesia yang dapat dimanfaatkan selain sebagai daerah pelestarian alam, juga bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kawasan pariwisata. Kemudian yang terakhir adalah Kebun Raya yang merupakan kawasan untuk koleksi hidup yang berfungsi untuk melestarikan jenis flora dan fauna. Di samping upaya konservasi untuk melindungi dan melestarikan flora dan fauna di Indonesia, ada beberapa contoh konservasi flora dan fauna di dunia. Di antaranya adalah Taman Nasional Grand Canyon di USA, Taman Nasional Galapagos di Ekuador, Taman Nasional Danau Plitvice di Kroasia, Guilin dan Taman Nasional Sungai Lincang di Cina, serta Taman Nasional Air Terjun Victoria di Zimbabwe. Sebagai sumber daya alam hayati, flora dan fauna memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia maupun bagi makhluk hidup yang lainnya. Adapun manfaat flora yang pertama adalah sebagai sumber pangan, sumber bahan sandang, bahan obat-obatan, sebagai bahan baku industri, bahan untuk kerajinan, objek penelitian, serta sumber pendapatan dan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, manfaat fauna bagi manusia diantaranya adalah sebagai sumber protein, sebagai bahan baku industri, sebagai bahan kerajinan dan aksesoris, sebagai penghasil pupuk organik yang berasal dari kotoran, sebagai bahan obat-obatan, serta sebagai tenaga bantuan yang dapat meringankan pekerjaan manusia seperti tenaga kerbau, sapi, dan kuda. Demikianlah materi mengenai persebaran, konservasi, serta pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia. Tetap semangat dan semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.